Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Nurkolimah SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan juga teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa belajar lebih cepat hanya dengan melihat orang lain? Misalnya, ketika melihat guru mengerjakan soal, lalu kita bisa jadi menirukan langkahnya. Nah, hal itu ternyata ada teorinya loh, yaitu teori belajar sosial kognitif. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, Vicky Dian Permana dengan NIM akhir 42, Anindya Rahmawati dengan NIM akhir 47, Dwi Sari Solihatun dengan NIM akhir 52, dan Bahtera Nur Hidayah dengan NIM akhir 55. Nah, di sini kami akan membahas mengenai konsep teori belajar sosial kognitif dengan ringkas dan mudah dipahami. Dalam video ini, kita akan memaparkan tentang apa aja sih konsep teori sosial kognitif itu. Jadi, mari kita simak bersama. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian pendahuluan. Pada bagian ini, kita akan membahas latar belakang dari teori sosial kognitif, mulai dari siapa pengembangnya, konsep dasar yang melandasinya, serta alasan mengapa teori ini sangat penting untuk dipelajari, khususnya dalam dunia pendidikan. Dengan memahami pendahuluan ini terlebih dahulu, kita akan lebih mudah mengikuti penjelasan pada bagian-bagian berikutnya. Oke, selanjutnya, teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa belajar merupakan proses penting yang tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi atau pembelajaran vikarius. Bandura memperkenalkan konsep reciprocal determinants yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara perilaku, faktor personal kognitif, dan lingkungan. Dalam teori ini, terdapat beberapa konsep utama, yaitu pemodelan atau modeling, di mana individu belajar dengan meniru perilaku orang lain. Yang kedua, efikasi diri atau self-efficacy yang berkaitan dengan keyakinan terhadap kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan. Serta yang ketiga adalah regulasi diri atau self-regulation, yaitu kemampuan individu dalam mengatur tujuan, memantau, dan mengevaluasi proses belajarnya sendiri. Lingkungan sosial termasuk guru, orang tua, dan teman sebaya juga berperan besar sebagai model pembelajaran yang efektif. Dalam konteks pendidikan modern, teori sosial kognitif menjadi landasan penting bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas akademik sekaligus mendukung perkembangan sosial siswa. Next, kita ke rumusan masalah. Berdasarkan pendahuluan yang sudah dijelaskan tadi, kami merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yaitu, yang pertama adalah bagaimana perbedaan teori sosial kognitif dengan behaviorisme. Yang kedua, bagaimana proses observational learning dan modeling terjadi dalam pembelajaran. Yang ketiga, apa peran self-efficacy atau efikasi diri terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. Yang keempat, bagaimana regulasi diri berpengaruh dalam proses belajar. Yang kelima, apa implikasi teori sosial kognitif bagi guru dalam pembelajaran di kelas. Dan yang keenam, nanti ada kesimpulan. Dengan rumusan masalah ini, diharapkan pembahasan kami lebih terarah dan mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya, teori sosial kognitif versus behaviorisme. Teori sosial kognitif yang dikembangkan Albert Bandura menekankan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi melalui hubungan stimulus respon sebagaimana pandangan behaviorisme, tetapi juga melibatkan faktor kognitif internal seperti perhatian, motivasi, dan keyakinan, serta interaksi sosial. Individu bukanlah penerima pasif, melainkan aktor aktif yang mampu memperhatikan, menyimpan informasi, memproduksi perilaku, dan termotivasi untuk meniru sesuai konsekuensi yang diharapkan. Konsep kunci dalam teori ini mencakup pemodelan atau modeling, efikasi diri atau self-efficacy, dan regulasi diri atau self-regulation, serta prinsip reciprocal determinant di mana perilaku, kognisi, dan lingkungan saling mempengaruhi. Sebaliknya, behaviorisme lebih menekankan pada perilaku yang dapat diamati, dengan pembelajaran dipandang sebagai hasil dari penguatan reinforcement atau hukuman punishment
Dalam perspektif ini, siswa dianggap lebih pasif karena perilaku mereka dibentuk oleh stimulus eksternal. Perbedaan utamanya adalah bahwa behaviorisme berfokus pada perubahan perilaku melalui pengalaman langsung, sementara teori sosial kognitif menambahkan dimensi pembelajaran vicarius atau observasional, di mana individu dapat belajar hanya dengan mengamati orang lain. Dengan demikian, teori sosial kognitif memperluas behaviorisme dengan memasukkan aspek mental, sosial, dan motivasional dalam proses belajar. Nah, selanjutnya ada observational learning dan modeling. Pembelajaran observasional adalah proses belajar dengan mengamati perilaku orang lain beserta konsekuensinya tanpa harus mengalaminya secara langsung. Bandura menjelaskan bahwa proses ini melalui 4 tahap, yaitu yang pertama perhatian atau memusatkan fokus pada model, yang kedua ada retensi atau mengingat perilaku, dan yang ketiga reproduksi atau menirukan, dan yang keempat motivasi atau dorongan untuk meniru karena hasil yang diharapkan positif. Pemodelan atau modeling menjadi sarana penting dalam pembelajaran observasional. Guru, orang tua, maupun teman sebaya berperan sebagai teladan yang ditiru siswa. Contohnya, ketika guru menunjukkan strategi menyelesaikan soal atau sikap disiplin, siswa terdorong untuk mengikuti. Demikian pula, keberhasilan teman sebaya dapat memotivasi siswa lain. Dalam pendidikan observasi dan modeling, membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sosial. Artinya, belajar tidak hanya terjadi melalui latihan langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap orang di sekitarnya. Oke, yang selanjutnya, efikasi diri terhadap motivasi, ketekunan, dan prestasi akademik. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas atau menghadapi situasi tertentu. Berbeda dari rasa percaya diri umum, konsep ini penting dalam pembelajaran karena memengaruhi motivasi, ketekunan, dan prestasi akademik siswa. Siswa dengan efikasi diri tinggi cenderung lebih termotivasi, berani menghadapi tantangan, gigih dalam belajar, dan meraih prestasi lebih baik. Sebaliknya, siswa dengan efikasi diri rendah mudah menyerah dan kurang percaya diri. Guru memiliki peran penting dalam membangun efikasi diri siswa melalui strategi seperti memberi tugas bertahap, menyediakan model sebaya, memberikan dorongan verbal, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Meningkatkan efikasi diri terbukti dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan prestasi siswa di kelas. Yang selanjutnya, regulasi diri atau biasa disebut self-regulation. Self-regulasi diri adalah kemampuan individu untuk mengendalikan perilaku, pikiran, dan emosi dalam mencapai tujuan belajar. Menurut Bandura, regulasi diri mencakup pengamatan diri, penilaian diri, dan reaksi diri yang membantu siswa merencanakan, memantau, serta memperbaiki strategi belajar. Kemampuan ini berperan penting dalam meningkatkan motivasi, kemandirian, dan keberhasilan akademik, karena siswa menjadi lebih fokus, konsisten, dan tidak mudah menyerah. Guru berperan menumbuhkan regulasi diri dengan memberi kesempatan siswa menetapkan tujuan, melakukan refleksi, serta menerapkan penguatan diri. Lebih jauh, regulasi diri juga membekali siswa dengan keterampilan belajar sepanjang hayat, membentuk disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian dalam menghadapi tantangan. Yang terakhir, implikasi penerapan teori sosial kognitif bagi guru. Teori sosial kognitif Bandura menekankan bahwa belajar melibatkan proses kognitif dan interaksi sosial sehingga guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai teladan, fasilitator, dan motivator. Guru perlu memberikan permodelan yang baik agar sikap, keterampilan, dan strategi penyelesaian masalah dapat ditiru siswa, sekaligus membangun efikasi diri dengan memberi tugas bertahap, umpan balik positif, serta pengalaman keberhasilan. Selain itu, guru juga penting mendorong regulasi diri melalui penetapan tujuan, refleksi, dan evaluasi mandiri sehingga siswa menjadi pembelajar aktif dan mandiri. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan sportif,
Guru dapat membangun siswa, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang berguna bagi akademik maupun kehidupan sehari-hari. Baik, dari semua materi yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori sosial kognitif Albert Bandura menekankan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor kognitif dan sosial, bukan hanya stimulus respon. Guru berperan sebagai model, fasilitator, dan motivator dalam proses belajar siswa. Siswa belajar melalui pengamatan atau modeling, dan penting bagi guru untuk menumbuhkan efikasi diri serta mendorong regulasi diri siswa. Pembelajaran bersifat sosial sehingga diperlukan lingkungan yang interaktif dan mendukung. Penerapan teori ini membantu siswa mengembangkan kemampuan akademik dan sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai teori belajar sosial kognitif. Semoga penjelasan kami dapat memberikan pemahaman baru bahwa belajar tidak hanya terjadi dari pengalaman langsung, tapi juga melalui pengamatan dan keyakinan diri. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, kami sangat terbuka untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.